pada podcast kali ini saya mengundang Romo Aba, Romo Deso, lalu ini Romo Hendro, Romo kami panggil Romo Eyang, lalu ini Romo Marcel atau dipanggil Pastor Marcel. Jadi selamat bertemu dulu untuk para pastor, untuk para penonton di channel Romo Edi. Pada kesempatan ini saya mau minta pandangan sekaligus bagaimana untuk memotivasi orang muda kita. Tantangan orang muda sekarang itu mereka lebih cenderung ke media sosial. Pesan Paus pada waktu Hari Komunikasi Sedunia itu bicara tentang bagaimana menggunakan media sosial itu menjadi media pewartaan. Mungkin para pastor bisa memberi insight-insight untuk orang muda bagaimana menggunakan media sosial. Mungkin dari Romo Deso dulu. Kayaknya kita mulai dari orang tua dulu. Ini kan untuk anak muda, jadi orang tua yang mulai dulu. Kita mendengar dari sesepuh yang dulu. Kalau sudah cukup kan kami nggak perlu lagi nambah. Jadi konteksnya kan sekarang membantu anak muda supaya fokus dalam hidup ini. Jadi fokusnya itu mesti diperjelas. Konteks visi iman kita bagaimana, sehingga fokusnya nanti ke sana. Visi kita sebagai orang muda itu ke sana. Nah, saya melihat orang muda itu kan potensinya gede, dinamis, avanturir, banyak kualitas, banyak kebaikan, cita-cita, ambisinya itu semua ada sebenarnya. Kemampuan, potensi-potensi dalam diri umat. Nah, apakah potensi-potensi ini disadari dan kita memandu mereka, menemani mereka untuk menyadari potensi-potensi ini. Nah, potensi ini mau diapakan? Tumbang kita masih muda, punya waktu banyak, punya kesempatan banyak, punya sarana banyak sebenarnya dalam konteks dunia medsos itu. Ya, bukan hanya kita pinter jari-jarinya lincah, tapi apakah kita pinter membaca juga berita-berita di sana, informasi di sana untuk memperkaya sebenarnya pikiran, tapi bukan hanya pikiran, dalam konteks pikiran itu lalu ini relevansinya ide ini, gagasan ini untuk kehidupan saya sebagai orang muda itu apa? Jadi saya rasa mungkin dituntun ke sana dulu, sehingga membangun masa depan diri kita itu perlu gitu ya. Jadi bukan ikut arus, ikut mood mana yang lebih trendy, enggak, tapi ikut gerakan-gerakan batin, gerakan-gerakan roh yang membawa saya untuk lebih bergerak dalam transformasi kemanusiaan. Membangun kemampuan untuk membedakan itulah Romo ya. Jadi discernment juga penting ya. Sana. Iya. Terima kasih Romo. Pertama tadi Romo sudah bilang pertama soal fokus dulu. Fokus tentang kualitas diri kita masing-masing, kualitas orang muda dengan segala potensi yang dimiliki. Setelah fokus, kenal dengan baik, lalu itu nanti diaplikasikan mumpung waktu kita masih muda, gunakan itu dengan mengisi hal-hal yang positif. Maka tadi penting Pastor Marcel bilang tadi discernment. Mungkin Romo Marcel bisa tambahkan soal discernment sebagai orang muda untuk memilah berbagai macam pilihan. Oke, ya, terima kasih Romo Edi. Ya, bagi saya perkembangan dunia teknologi sekarang di satu sisi adalah suatu kabar gembira ya, tentunya untuk kita semua, apalagi untuk orang muda, karena ya medsos sekarang adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita umat manusia, karena segala sesuatu kita bisa akses dari sana kan, melalui perkembangan teknologi sekarang. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Menjadi tantangan karena dengan perkembangan teknologi sekarang membuat anak muda di satu sisi keluar dari dirinya, mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, dan mereka hanyut di sana.
tercabut dari hakikat diri, bahasanya Opa itu kan, tercabut dari hakikat dirinya, terbawa, akhirnya tenggelam dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, kalau ini tidak dikontrol dengan baik, tidak disadari dengan baik, ini yang membuat orang hanyut. Tetapi di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi ini dan juga ya perkembangan medsos sekarang membuat kita semakin dalam arti tertentu dimudahkan untuk bisa membangun relasi jejaring dengan entah itu berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan pelayanan kita, berkaitan dengan perkembangan hidup, banyak hal. Kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide atau apapun melalui perkembangan teknologi atau dalam jejaring gitu ya, dalam jejaring itu. Nah, oleh karena itu sangat penting di sini ya, khususnya untuk orang muda nih, orang muda ya, untuk lebih cermat, untuk lebih jeli, untuk lebih hati-hati juga dalam menggunakan medsos itu. Jangan sampai kita menghabiskan sebanyak mungkin waktu untuk apa ya, membangun jejaring atau dalam hal berelasi melalui media sosial, tapi penting juga untuk masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam diri untuk melihat kedalaman diri kita tentang kualitas nilai. Jangan sampai kita cenderungnya untuk keluar, lupa untuk masuk ke dalam diri supaya mengalami keseimbangan. Sekarang dari Romo Deso, mungkin lebih bagaimana sisi positif dari media yang sudah berkembang ini untuk pertumbuh kembangan, melihat potensi dan juga discernment atau pilihan-pilihan tadi, bagaimana orang muda mengambil keputusan untuk memanfaatkan media itu menjadi hal-hal yang positif. Saya sih mikirnya ini memang sudah zamannya dunia digital ya. Memang sudah masanya zaman seperti ini. Saya tuh kadang-kadang yang berpikir yang mesti berubah itu justru yang orang tua. Yang sabar ya. Karena mau tidak mau kita berjalan dalam situasi yang memang sudah terbentuk seperti ini. Ini kenyataan, ini realitas begitu, dan kita bisa mengevaluasinya, kita bisa mengkritisinya. Tapi kalau menggunakan tolok ukurnya selalu kepada masa lalu atau melihat bahwa masa lalu itu selalu lebih baik daripada yang sedang terjadi sekarang, saya pikir juga tidak fair, tidak adil juga. Mari kita melihat dunia sekarang dalam kacamata apa adanya begitu. Yang dalam proses kita yang kita sebut dengan kita mesti menerima dulu kenyataan ini, downloadingnya mesti dapat dulu begitu. Lalu sebenarnya positif sekali tentang perkembangan media sosial ini ya. Kita melihat ada begitu banyak anak muda yang produktif, bukan? Yang mereka lebih tertarik dalam dunia pewartaan. Sebagai orang Kristen itu sekarang di dunia pewartaan itu digital itu isinya anak muda semua. Jarang kita melihat orang-orang yang dalam usia-usia tertentu yang terjun, ada juga tapi tidak banyak, tapi itu didominasi oleh anak-anak muda. Dan saya pikir ini bagian dari kedewasaan secara tidak sadar yang sedang terjadi dalam diri anak-anak muda kita begitu. Tentu kita sebagai seorang pastor, sebagai seorang senior itu memberi keseimbangan atau memberikan ya semacam harus ada warning juga, jangan sampai kebablasan, jangan sampai terarah kepada hal yang justru negatif, karena media sosial bisa sangat positif tapi juga bisa sangat negatif ya begitu. Dan ini juga saya berpikir tentang anak muda itu, makin tahun itu pilihan-pilihan hidup kita tuh makin sedikit, bukan makin banyak. Jalur-jalur hidup itu makin sedikit, makin tahun bukan makin banyak tapi makin sempit. Jadi kalau tidak mengambil keputusan segera, tidak segera mengambil langkah-langkah tepat, jangan sampai nanti malah kita kehilangan arah seperti begitu. Jadi saya memberi apresiasi terhadap begitu banyak anak muda. Misalnya yang sedang menonton ini, itu pasti bukan anak muda sembarang, gitu kan? Nggak mungkin anak muda yang tidak punya hati untuk gereja lalu sedang menonton ini, gitu. Jadi tadi kecerdasan intelektual, oke, kita kembangkan. Kecerdasan emosional juga kita kembangkan. Ini masalah nanti relasi dengan teman-teman muda. Dengan ini lalu lupa orang, ada teman lain yang bisa dibantu. Lalu juga tadi kecerdasan spiritualnya itu juga, nilai-nilai mana ya yang Terima kasih untuk tambahannya, luar biasa.
saya tertarik tadi dari Romo Ndeso, Romo Abah tuh soal kita harus mengapresiasi orang muda yang dengan segala kreativitasnya. Karena ya sekarang di komsos paroki itu mereka yang paling aktif terlibat. Dan satu hal yang penting tadi itu beri kesempatan dan apresiasi, itu penting. Mungkin juga kita para pastor ya di paroki terutama mereka pengen seperti ini, tapi kadangkala kita menghambat dengan aturan dan lain-lain. Mungkin bisa memberi masukan atau motivasi juga ketika orang muda, atau juga masukan untuk orang tua dan juga para pastor yang ada di paroki, dewan dan lain-lain. Ya. Mungkin Romo Abah dulu. Baik, anak muda itu anak yang kita semua pernah jadi anak muda ya, dalam arti remaja sampai dewasa awal. Itu masa dimana energi kita begitu penuh, berapi-api, dan kalau kita tidak ada media penyalurannya, kita bisa terbakar atau membakar. Itu kalau nggak ada media penyaluran atau tidak terarah pada hal yang semestinya, kita sendiri bisa terbakar atau malah kita bisa membakar orang lain. Nah itu, jadi saya berharap anak-anak muda salurkanlah potensi-potensi Anda, khususnya kecintaan dalam dunia digital, dalam dunia media sosial, kepada arah yang membangun. Nah, membangun itu seperti apa? Nggak usah terlalu banyak referensi kebenaran sejati itu pada gereja. Jadi, kalau ingin mengarahkan, mengorientasikan hidup secara benar, cintailah gereja, jangan jauh dari gereja, maka engkau akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, atau kemana harus melangkah. Itu. Terima kasih Romo Ndeso. Ya, saya tambahi. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya sekarang kan anak muda itu banyak ini kan, banyak kemudahan dengan teknologi. Tapi apakah dia membangun jalan tol dengan teknologinya ini? Maksudnya arahnya jelas nih, jalan lurus, panjang, besar, lebar. Anda bisa bolak-balik ke sini, bisa gini-gini sejauh di jalan tol. Begitu Anda masuk di arteri, kebusuk-busuk, masuk sungai, masuk gunung, hutan. Tapi jalan tol itu yang harus jelas. Jadi cinta itu boleh, tapi kalau terlalu banjir meluber, merusak semuanya. Nah, jadi ini juga ini banyak kemungkinannya di sini, di HP ini ya, di medsos ini. Tapi Anda harus tahu jalan tol yang mau Anda tempuh itu di mana. Karena HP medsos itu semua netral, tidak baik, tidak buruk. Anda mau pakai untuk keburukan boleh, bisa. Bukan boleh, bisa. Anda untuk pakai untuk kejahatan, bisa. Tapi apa boleh? Jadi intinya fokus di jalan, mempersiapkan untuk jalan tol ke arah yang benar. Mungkin mau masih tambahkan? Oke, terima kasih dari saya. Orang muda adalah masa depan gereja ya, dan perkembangan teknologi sekarang sangat menunjang untuk masa depan untuk gereja sendiri. Oleh karena itu, harapan saya untuk orang-orang muda supaya bisa menggunakan peluang-peluang yang ada sekarang, khususnya mulai perkembangan media ini, untuk sebagai sarana pewartaan tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan hal yang kedua adalah penting juga memberikan waktu bagi orang muda, seperti yang dikatakan oleh Romo Hendro, oleh Opah tadi, bahwa ketika kita bekerja pada satu titik kita mengalami kehampaan, mengalami kosong, kita bekerja untuk akhirnya kita lelah gitu kan, kita capek kan, lagi boring seperti itulah. Lalu kita merasa, untuk apa semua saya lakukan ini? Oleh karena itu penting bagi kita, khususnya untuk orang muda, untuk menggali secara lebih dalam tentang motivasi saya mau buat ini, tujuannya untuk apa, dasarnya apa, dan untuk apa gitu, arahnya mau kemana gitu. Jangan pernah lupa, Anda boleh pinter ini, tapi tolong biasakan memperkuat literasi, membaca, supaya teknologi dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah humaniora sekarang itu supaya dibarengi begitu. Jadi apakah ini nanti alat ini yang namanya HP medsos itu membantu kita untuk Memanusiakan manusia ya. Supaya sebagai anak muda itu
ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa, tetwuri handayani, jangan tetwuri bebayani, salah itu. Tetwuri handayani gitu loh. Ya baik, terima kasih Romo Deso dan Romo Eyang, Romo Marcel untuk insight-insight yang luar biasa untuk orang-orang muda kita, tapi juga untuk kita orang tua, para pendamping, dan juga para pastor juga yang senantiasa juga memberi kesempatan kepada orang muda. Dari sharing-sharing tadi saya ingat pesan Paus atau dalam dokumen Christus Vivit, itu bicara tentang orang muda. Gereja yang hidup itu diserahkan kepada orang muda. Orang muda lah yang membuat gereja itu bergairah, gereja itu berwarna. Maka ini tadi sudah ditekankan soal kesempatan ini, kesempatan yang ada digunakan dengan baik, tetapi harus terarah, harus fokus, mempersiapkan dengan baik, supaya api semangat tadi itu membakar semangat, jangan membakar yang lain, membakar diri, gunakan dengan hal-hal positif. Terima kasih Romo Deso, Romo Eyang, dan juga Romo Marcel, dan juga semua. Ini luar biasa bisa dapat kesempatan untuk bisa gabung di sini. Terima kasih semua. Sampai ketemu.